Haleluya. Tetap kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. kami Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat kita dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Engkau besar Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, Dialah Yesus. pemilik Yes. kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, Mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik, tepuk tangan ya. Tetap tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami. Haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Saya sangat senang saudara begitu semangat di dalam memuji Tuhan. Dan memang ini saudaraku yang dapat kita balas. Kita kalau dipikir dibandingkan dengan Raja Daud, siapakah kita? Tetapi saudara perhatikan, Raja Daud itu kalau memuji Tuhan sampai menari, sampai melompat. Karena apa? Raja Daud tahu tanpa Tuhan dia tidak akan alami kemenangan. Tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya tetap berdiri kokoh. Mengapa saudaraku saya perlu mengangkat tema ini? Karena di hari-hari ini iblis sangat gencar untuk menjatuhkan iman setiap anak Tuhan. Iblis sangat gencar untuk berusaha menghancurkan kerohanian anak Tuhan. Itulah sebabnya kalau iman kita tidak kokoh, rohani kita tidak kuat, tidak menutup kemungkinan kita akan terbawa arus dan akhirnya hilang.
Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita perlu memiliki satu tekad, yaitu apapun yang terjadi kita tetap percaya Yesus. Amin saudara? Amin saudara? Nah, kira-kira dalam situasi seperti sekarang ini, di mana kalau saudara melihat standar moral manusia saat ini semakin merosot. Semakin berantakan, semakin hancur, semakin rusak, semakin menurun. Di tengah standar moral manusia yang begitu rusak, mampukah kita sebagai anak Tuhan tetap bisa berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan? Ini sebuah tantangan bagi saudara dan saya. Di tengah situasi pengaruh yang begitu luar biasa, mampukah iman kita, rohani kita, pengharapan kita tetap kuat di dalam Tuhan atau tidak? Mungkin ada yang berkata, saya mampu ya, puji Tuhan. Tetapi apa gunanya kalau saudara merasa mampu tetapi lalu mengisolasi diri di rumah saja. Agar aku tidak terpengaruh dengan arus dunia, agar aku tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Aku di rumah saja, aku mengisolasi diri saja agar tidak terpengaruh. Saudaraku, mungkin itu baik. Tetapi kita diciptakan, kita dipanggil untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Amin, saudaraku. Kita tidak bisa menjadi garam, kita tidak bisa menjadi terang, kita tidak bisa menjadi berkat kalau hanya mengisolasi diri di rumah. Kita tidak bisa. Untuk itu pada pagi hari ini kita melihat satu pribadi. Walaupun godaan itu begitu bertubi-tubi, walaupun godaan itu ada di sekitarnya, tetapi pribadi ini memiliki kualitas yang begitu luar biasa. Tidak terpengaruh dengan godaan-godaan di sekitarnya. Nah, kita akan melihat saudaraku, apa yang dimiliki oleh pribadi ini. Namanya Daniel. Sehingga walaupun godaan demi godaan, tawaran demi tawaran yang diterima oleh Daniel, Daniel tidak goyah. Tetapi tetap mampu berdiri kokoh. Nah, kita lihat di sini rahasianya. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Kita lihat di dalam Daniel pasal yang pertama. Kita lihat di sini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Wow, saudaraku. Kalau saudara perhatikan ayat yang kedua sekali lagi. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda. Kalau saudara perhatikan siapa sih? Israel. Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kenapa umat pilihan Tuhan harus mengalami satu penderitaan? Kenapa orang Israel Tuhan izinkan mengalami kekalahan? Bahkan Alkitab tadi katakan setelah kalah ditawan. Padahal kita tahu bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Tetapi kenapa hal ini terjadi? Jawabannya kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya. Di situ karena pada waktu itu orang Israel telah melakukan banyak hal yang melukai hati Tuhan. Orang Israel banyak melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan orang Israel kalah perang. Dan akhirnya ditawan. Nah, saudara, jadi kalau mungkin saudara pernah berkata, "Duh, dia itu anak Tuhan. Dulu begitu semangat, dulu begitu berapi-api, terlibat di dalam pelayanan. Tetapi kenapa kok sekarang ekonominya menurun? Kenapa kok sering alami sakit? Kenapa kok masalah silih berganti?" Mungkin saudaraku, anak Tuhan ini
hidupnya sudah mulai jauh daripada Tuhan. Dia mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidupnya. Tuhan izinkan kesulitan terjadi di dalam bisnisnya. Tetapi saya mau kasih tahu, itu bukan berarti Tuhan kejam. Itu bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan izinkan itu terjadi agar anak Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Demikian juga dengan bangsa Israel. Tuhan izinkan kalah perang. Tuhan izinkan ditawan agar apa? Barang orang Israel sadar, bangsa Israel insaf bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Ingat saudaraku, bagi Tuhan tidak sulit mengembalikan anak-anaknya kalau anak-anaknya sudah mulai keluar dari jalur Tuhan. Perhatikan, sekali lagi, bagi Tuhan itu tidak sulit. Kalau saudara dan saya mulai menyimpang dari jalurnya Tuhan, bagi Tuhan itu tidak sulit. Membawa saudara kembali datang kepada Tuhan itu tidak sulit. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa saudara dan saya datang kepada Tuhan. Seperti orang Israel tadi, Tuhan izinkan kalah perang. Tuhan izinkan ditawan agar bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Contohnya Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus tidak mau dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang, Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Yunus bilang, baik Tuhan. Tapi apakah jawaban baik itu lalu Yunus pergi ke Niniwe? Tidak. Yunus pergi ke tempat lain. Yunus pergi ke Tarsus. Ya sudah, silahkan, itu pilihanmu pergi ke Tarsus. Tetapi bagi Tuhan tidak sulit membawa Yunus kembali kepada kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan izinkan Yunus harus dibuang ke laut. Apakah cukup penderitaan Yunus? Belum. Setelah dibuang ke laut, Tuhan izinkan dia harus tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Baru setelah itu baru sadar. Ini ada kalanya, saudaraku. Jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, Tuhan izinkan kita mengalami problema yang terus berganti, bukan berarti Yesus kejam, bukan berarti Tuhan jahat, tetapi tujuannya agar saudara dan saya mau kembali kepada Tuhan. Amin, saudara? Mau kembali kepada Tuhan, dan inilah yang Tuhan inginkan. Coba kita baca, lihat ayat yang ketiga ini. Daniel pasal pertama ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Arpenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Puji Tuhan. Nah, rupanya saudaraku, orang Israel yang kalah perang tadi ditawan. Setelah ditawan, raja bilang, suruh anak buahnya, orang-orang tawanan ini coba kamu pilih. Siapa yang cakep, siapa yang pinter, siapa yang cerdas, siapa yang memiliki ilmu. Kumpulkan. Setelah dikumpulkan, didik dia selama 3 tahun. Agar dia bekerja di istana raja. Jadi orang-orang yang punya keistimewaan, ini orang-orang buangan, saudara, maaf, orang-orang yang ditawan ini, yang punya kelebihan-kelebihan dikumpul. Dan termasuk Daniel. Sehingga walaupun Daniel ini orang tawanan, dia termasuk pilihan. Akhirnya Daniel memiliki posisi. Dia cakep, dia pintar, dia penuh hikmat, dia punya jabatan. Saya terlalu yakin
Orang seperti Daniel ini pasti banyak godaan. Benar? Sedangkan tidak cakep saja banyak yang menggoda kok, apalagi Daniel ini cakep. Sedangkan yang tidak punya posisi, yang tidak punya jabatan saja sering digoda. Apalagi Daniel yang punya posisi, yang punya jabatan. Tetapi kita lihat, walaupun Daniel dikelilingi godaan, dikelilingi hal-hal yang bisa membuat dia bisa terhilang. Tetapi Daniel tetap berdiri kokoh atas kebenaran. Dia tidak mudah goyah, walaupun tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, dia tidak tergoyahkan. Menjelang kedatangan Tuhan, yang tidak lama lagi, Tuhan ingin menemukan gerejanya, anak-anaknya yang tetap berdiri kokoh di atas kebenaran firman. Amin, saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Allah ingin menemukan gerejanya yang tetap mampu berdiri kokoh di tengah godaan-godaan, di tengah tawaran-tawaran yang terus bertubi-tubi. Nah, kita akan melihat, saudaraku, apa yang dimiliki oleh Daniel. Sehingga walaupun banyak godaan, dia tetap mampu berdiri kokoh. Dia tetap mampu mempertahankan imannya. Saat ini saya memberikan dua hal. Mengapa Daniel mampu berdiri kokoh di tengah godaan yang bertubi-tubi. Yang pertama, milikilah dasar rohani yang baik. Ini yang pertama. Miliki dasar rohani yang baik. Inilah yang dimiliki oleh Daniel. Jadi yang membuat Daniel itu tetap mampu berdiri kokoh. Tetap mampu mempertahankan imannya. Yaitu dia memiliki iman yang kokoh. Dan itu terbentuk sejak Daniel masih kecil. Di bawah asuhan orang tuanya. Sejak masih kecil orang tuanya mendidik Daniel tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Sejak kecil orang tuanya mendidik Daniel untuk takut Tuhan. Sejak kecil orang tuanya mendidik Daniel untuk tahu Taurat Tuhan. Sehingga walaupun Daniel sudah keluar, sudah dewasa, saudaraku. Apa yang pernah diajarkan oleh orang tuanya, saudaraku, sejak kecil, itulah yang membuat Daniel mampu bertahan. Walaupun dia sudah keluar dari rumah, jauh dari orang tua, ajaran-ajaran orang tua, hal-hal rohani yang pernah diceritakan oleh orang tuanya itu tidak dilupakan oleh Daniel. Dan itulah yang membuat Daniel itu kokoh. Dengan tidak mudah mendapatkan tawaran. Saudaraku, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Bahwa anak-anakmu mulai dari kecil itu datang kepada Tuhan. Karena apa? Anak-anak sekolah minggu yang sering saudara ajak sekolah minggu. Dan orang yang tidak pernah diajak atau jarang, itu nanti rohaninya akan beda. Saya mau kasih tahu. Anak-anak yang biasa sekolah minggu dan anak-anak yang tidak biasa diajak sekolah minggu, pasti rohaninya akan beda. Nanti akan kelihatan kualitas iman anak kita ketika dia akan keluar. Karena anak-anak kita itu tidak akan selamanya kumpul dengan kita, saudaraku. Mungkin SD, SMA, SMU, mungkin masih dengan kita. Tetapi ketika keluar, kita tidak bisa terus melihat bagaimana pergaulannya di sana. Bagaimana pergaulan dengan teman-temannya. Kalau dari kecil kita tidak bawa anak ini dekat dengan Tuhan, tidak menutup kemungkinan ketika anak kita jauh dengan kita, akhirnya terhilang. Seberapa banyak saya sering mendengar keluhan dari orang tua. Untuk itu jangan anggap remeh bahwa anak-anak sekolah minggu sering kita ini orang tua ini
Anaknya 2, ini saya kasih HP satu-satu. Kamu main game di rumah, papa sama mama mau ke gereja. Papa mama mau menikmati hadirat Tuhan, kasihan. Kita yang dapat berkat, rohani kita kuat, tapi anak-anak kita. Ya mungkin masih, ketika masih kumpul dengan kita masih bisa mengawasi. Tetapi ketika nanti dia keluar, saudaraku, kita tidak tahu bagaimana pergaulan. Untuk itu mulai dari dini, bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya maaf untuk sekarang gereja kita belum ada kegiatan sekolah minggu. Tetapi nanti ketika ada sekolah minggu, bawa anak-anakmu. Jangan sampai kita suka membawa anak-anak kita hanya ke pantai, hanya ke tempat rekreasi, kalau ke gereja kita tinggal. Jangan, saudaraku. Ayo. Karena apa? Satu contoh ini tadi, seperti Daniel. Kenapa Daniel mampu bertahan dengan godaan-godaan yang notabene-nya sudah jauh dari orang tua? Karena apa? Sejak kecil Daniel sudah dibekali dengan firman Tuhan, sehingga tidak mudah tergoyahkan imannya. Contoh lagi Musa. Musa cuma berapa tahun tinggal dengan orang tuanya? Tidak lama, saudaraku. Tetapi walaupun Musa tinggal di Mesir, dengan budaya Mesir, dengan kebiasaan orang Mesir, dengan tradisi Mesir, apakah Musa terpengaruh? Tidak. Karena apa? Dari kecil orang tuanya kasih tentang firman Tuhan, nasihat firman Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Jadi yang pertama, agar kita tetap kuat dan tidak mudah goyah menghadapi tawaran-tawaran dunia, milikilah dasar rohani yang baik. Amin, saudara. Miliki dasar rohani yang baik. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 8, kita lihat di sana apa yang dikatakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Wow. Ketika Daniel ditawari dengan makanan-makanan yang akan dimakan, minuman-minuman yang biasa diminum oleh raja, Daniel langsung bilang, tidak, ini najis, ini tidak baik, ini bisa mendatangkan murka Tuhan. Mengapa Daniel mampu berkata tidak? Mengapa Daniel mampu menolak tawaran? Padahal makanan raja itu enak, saudaraku. Kita makanan kita di rumah saja, wah luar biasa. Nasi pecel, woi senang sekali. Lodeh apalagi. Itu kita rasa enak. Apalagi ini makanan raja, saudaraku. Saya yakin pasti enak. Tetapi karena Daniel tahu ini makanan walaupun enak, tetapi sudah dipersembahkan kepada berhalanya. Dan itu adalah najis bagi orang Yahudi. Maka dia tidak mau makan. Ini saudaraku, berani berkata tidak, berani menolak, saudara. Jadi mulai saat ini mari, bawa anak-anakmu untuk datang kepada Tuhan, dengar firman Tuhan. Sekali lagi, akan ada perbedaan. Anak yang biasa dibawa sekolah minggu dan yang tidak biasa, pasti akan ada perbedaan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Jadi kitab suci, Alkitab, firman itu bisa memberi hikmat. Sehingga ketika kita punya hikmat, kita bisa membedakan mana ini baik, mana ini tidak baik. Mana ini haram, mana ini halal. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa memilih ini ketika kita punya hikmat. Dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat itu datangnya dari firman Tuhan.
Ayat ini begitu jelas. Sekali lagi saya akan baca. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi firman yang kita dengar bukan cuma membawa atau membuat kita memiliki hikmat. Tetapi menuntun kita kepada keselamatan. Jadi penting sekali saudaraku, di hari-hari ini, di tengah arus dunia yang semakin luar biasa, milikilah dasar rohani yang baik. Perbanyaklah dengar firman Tuhan seperti pagi hari ini. Perbanyaklah baca Alkitab, karena itulah yang akan memberi hikmat. Sehingga ketika kita banyak dengar firman, banyak membaca firman Tuhan, saudaraku, itu akan membuat iman kita berakar kuat. Tidak mudah goyah, tidak mudah terbawa oleh arus. Haleluya, amin saudara. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Amsal, pasal 22. Begini bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita didik anak-anak kita mulai dari kecil, mulai dari masa muda. Didik dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Mungkin saudara berkata, Om, ini anak ini sejak kecil sudah dididik. Tetapi karena menyimpang apa? Karena pergaulan. Mungkin dia bergaul dengan orang-orang yang rusak. Nah ini saudaraku. Jadi mari. Inilah yang membuat Daniel begitu kuat. Sehingga dia tidak mudah digoyahkan dengan kondisi apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Atau barangkali saudara sudah tahu, dunia yang kita banggakan saat ini sebenarnya semakin rusak. Ini yang perlu saudara tahu. Dunia yang kita sanjung, dunia yang kita banggakan saat ini semakin mengerikan. Ada sebuah survei mengatakan setiap 28 hari, ya. Setiap 28 hari itu ada budaya baru muncul. Nah, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, saudaraku, wow. Jadi dulu apa yang kita anggap tabu, apa yang kita anggap tidak baik, sekarang ini sudah biasa. Ya. Dulu apa yang kita anggap, wah ini rasanya tidak nyaman. Rasanya ini tabu. Tetapi sekarang sudah biasa saudaraku. Contoh saja ya. Contoh saja kalau dulu orang ciuman di depan umum itu tabu. Ya. Ciuman di depan umum itu tabu. Tetapi sekarang sudah biasa. Kalau dulu orang kalau ciuman di depan umum itu biasanya hanya turis. Hanya tamu asing, mereka pelukan, ciuman, itu dulu biasa. Sekarang orang kampung sudah ikut, saudara. Ini fakta, saudara. Apalagi di Labuan Bajo, saya melihat sendiri. Jadi dulu yang kita anggap tabu, sekarang sudah biasa. Ini budaya, saudaraku. Sudah mulai tergeser. Tahun lalu saya sama tante ke Bali. Urus ini anak Kia. Di pojok toko. Ada muda-mudi sementara pelukan. Enak aja. Lalu ciuman. Bukan cium di sini, saudaraku, cium di sini. Ini di tempat umum, saudaraku. Dipikir dunia milik mereka berdua, kita nih kos. Melihat begitu saya risih, saya tutup mata. Tapi karena pengen lihat, buka sedikit. Ini fakta saudaraku. Inilah yang terjadi di hari-hari ini. Pergeseran budaya semakin mengerikan. Untuk itu kalau iman kita tidak punya rohani yang kuat, kita akan terbawa oleh arus.
Ini terus terang saja saudaraku. Dan faktanya banyak yang melakukan hal itu. Faktanya begitu banyak saudaraku. Kalau saudara melihat di Facebook, pasti saudara sudah pernah lihat ya. Ada pesta. Ya pesta ya, kalau pesta itu biasa ya. Tetapi ini pesta yang hadir cowok dengan cowok. Cowok dengan cowok berpelukan ciuman. Bayangkan, cowok dengan cowok berpelukan ciuman. Kalau dulu ya, dulu kita bergandengan tangan cowok dengan cowok risih ya. Tapi sekarang sudah bukan cuma bergandengan tangan, mereka pelukan ciuman. Jadi kumis ketemu kumis. Ini fakta saudaraku. Kalau rohani kita tidak kuat, kalau kita tidak punya pendirian yang kokoh, tidak menutup kemungkinan kita akan terbawa arus saudaraku. Kita akan terbawa arus. Nah, untuk itu mari, milikilah dasar yang kuat. Dunia ini sementara berubah saudaraku. Nah, untuk itu saya menghimbau. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Beberapa waktu lalu ada seorang yang tanya sama saya. Menurut Bapak, pandangan gereja Bapak bagaimana dengan LGBT? Kenapa? Ya menurut pandangan Bapak bagaimana? Saya katakan gereja ini terbuka untuk siapa saja. Gereja ini tempatnya orang datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Gereja ini terbuka bagi siapapun yang mau masuk. Siapa yang mau datang dengan latar belakang apapun kami terima. Kami menyambut dengan baik. Kami menyambut dengan sukacita. Siapapun latar belakangmu, apapun kejahatan yang telah engkau lakukan selama ini kami terima. Tapi menerima bukan berarti menyetujui perbuatannya. Amin saudara. Jadi saya menerima latar belakang apapun, penjudi, pencuri, perampok, pembunuh, segala macam kejahatan. Silahkan datang ke gereja. Gereja ini jadi bengkel untuk memperbaiki kita semua. Amin saudara. Tentu lewat firman Tuhan. Jadi saya terima apapun latar belakangmu. Tetapi sekali lagi bukan berarti saya setuju dengan apa yang engkau lakukan. Nah, mari di hari-hari ini menghadapi situasi yang ada. Perkokoh imanmu. Perkokoh imanmu. Sehingga kita tidak akan mudah goyah. Seperti Daniel, begitu banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi, begitu banyak tawaran-tawaran yang dia temui, tetapi dia tetap mampu berdiri kokoh karena apa? Memiliki dasar rohani yang baik. Kalau kita punya dasar rohani yang baik, saudaraku, wah, kalau begitu enggak perlu banyak teman, jangan, kita perlu banyak teman. Karena apa? Kita akan ketahuan kualitas iman kita, kualitas rohani kita ketika teman memberikan tawaran-tawaran yang mungkin bisa mengenakkan padahal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa berdiri kokoh menghadapi godaan, menghadapi tantangan, yaitu memiliki dasar rohani yang kuat. Yang kedua, lanjut aja. Yang kedua, tidak mau kompromi. Tidak kompromi. Daniel, saudaraku, setelah Daniel jabatannya dinaikkan, tentu saudaraku saya yakin dia orang cakep. Dia jabatannya dinaikkan. Rupanya apa? Setelah jabatannya dinaikkan, banyak orang yang tidak senang dengan Daniel.
Orang-orang di sekitar Daniel rupanya tidak senang orang Daniel diberkati. Ini saudaraku, ini sudah umum. Banyak orang senang kalau orang lain susah. Banyak orang susah kalau orang lain senang. Daniel diberkati, posisinya naik, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak senang dengan Daniel. Sehingga apa yang dilakukan? Dia punya rencana untuk menghancurkan reputasi Daniel. Bagaimana caranya menghancurkan reputasi Daniel? Bagaimana caranya menghancurkan karir Daniel? Wah, disuap, tidak mempan. Dengan berbagai cara, kok Daniel kok tidak ada kekurangannya? Baru ketemu, akhirnya didapat. Kekurangan Daniel yaitu soal ibadahnya. Bagi orang dunia, saudaraku, ibadah itu adalah satu kekurangan. Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak senang dengan Daniel datang kepada raja, menghasut raja. Raja ini hebat. Bagaimana raja kalau selama 30 hari ini seluruh rakyat ini tidak boleh memohon kepada siapapun selain kepada raja. Akhirnya raja setuju. Buat surat keputusan. Selama 30 hari ke depan tidak boleh seorang pun, siapapun yang memohon kepada dewa lain, yang memohon kepada siapapun selain kepada raja. Raja langsung tanda tangan. Dan surat itu disebarkan. Daniel tahu. Karena barang siapa berani melanggar titah raja, masuk ke dalam gua singa. Apakah Daniel kompromi, saudaraku, dengan keputusan raja? Tidak. Apakah Daniel langsung datang kepada Tuhan? Tuhan, saya minta izin untuk kali ini selama 30 hari saya tidak berdoa ya Tuhan. Apakah Daniel minta izin sama Tuhan begitu? Tidak. Apakah Daniel ngomong sama Tuhan, Tuhan kali ini aku tidak berdoa dulu, kali ini aku tidak ibadah dulu Tuhan. Gawat Tuhan, nyawaku bisa melayang, jadi mohon aku minta izin Tuhan. Apakah Daniel bilang begitu? Tidak. Tetapi Daniel tetap, saudaraku, berdoa 1 hari 3 kali. Dia tidak mau kompromi, saudaraku. Dia tidak berusaha minta izin sama Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Daniel. Walaupun larangan berdoa itu sudah diberlakukan. Dia tetap berdoa. Sekali lagi menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan ingin menemukan gerejanya yang tidak gampang kompromi. Sering saudaraku, kita ini mau cari aman, kita kompromi. Ya, terus terang saja, kita suka cari aman sehingga kita kompromi. Hati-hati, hati-hati. Iblis berusaha menarik saudara, menawarkan hal-hal yang kelihatannya indah, kelihatannya nikmat. Itu tujuannya apa? Agar saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Tinggal saudara dan saya bagaimana, kompromi atau tidak. Sedang kita ya, enggak apa-apa, bohong sekali-sekali. Ya, enggak apa-apa, terima suap sekali-sekali. Ya, enggak apa-apa, melanggar aturan sekali-sekali. Ingat saudaraku, ketika kita sudah sekali melanggar aturan, nanti pasti ada yang 2 kali. Nanti pasti ada yang 3 kali. Nah ini. Sering kita kompromi. Ketika ada teman lama datang, ayo, wah kapan datang? Wah, ayo saya ajak. Akhirnya minum minuman keras, saudaraku. Sementara teman saudara mengajak minum minuman keras, saudara ingat firman Tuhan. Lalu saudara punya alasan, wah saya lagi tidak sehat. Hati-hati alasan tidak sehat. Ketika saudara memberikan alasan, saya lagi tidak sehat. Lain kali temanmu yang sama akan ngomong, sekarang sudah sehat, ayo. Nah ini saudaraku. Atau barangkali maaf, kali ini aku tidak ada waktu.
Ketika saudara punya alasan tidak ada waktu, lain kali temanmu akan ngomong, sekarang sudah ada waktu, ayo kalau sudah ada waktu. Dia akan kejar saudara sampai saudara kompromi. Jadi kita harus punya prinsip. Apa walaupun itu tawaran saudaraku. Tetapi kalau itu mendatangkan murka Tuhan, saudara harus berani berkata tidak. Amin saudara? Amin. Jangan kompromi. Sekali lagi jangan kompromi. Kenapa? Ketika kita bohong sekali, kita akan ada bohong kedua kali. Ingat, kebohongan akan melahirkan kebohongan. Kebohongan akan melahirkan kebohongan. Satu contoh, ini contoh aja. Pak Charles tiba-tiba ngomong, Pak Pendeta sudah makan. Sudah kok, padahal belum makan. Udah bohong. Makan di mana Pak Pendeta? Duh, makan di mari makan. Udah 2 kali bohong. Makan apa Pak Pendeta? Saya mikir saudaraku, saya mikir, wow makan bakso. Padahal di sana mungkin tidak ada bakso. 3 kali bohong. Dengan siapa Pak Pendeta? Semakin banyak kok Charles bertanya, kebohongan melahirkan kebohongan. Untuk menutupi kebohongan saya harus bohong lagi. Amin saudaraku. Jadi jangan anggap remeh. Katakan ya, bila ya, katakan tidak, bila tidak, jangan kompromi. Memang di dalam Alkitab saudaraku, Daniel tidak kompromi. Daniel masuk ke dalam gua singa. Tetapi apakah Tuhan tutup mata bagi orang yang tidak kompromi? Tidak. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Kalau ingin mata Tuhan tetap tertuju kepadamu, jangan kompromi dengan dosa. Amin, saudara. Jangan kompromi. Daniel memang masuk di dalam gua singa. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada Daniel. Tuhan kirimkan malaikatnya sehingga itu singa-singa tidak makan Daniel. Nah ini. Mungkin saudara ketika mau berbisnis, aduh ini berbisnis ini kalau dengan wajar-wajar kapan saya dapat kaya. Akhirnya sering kita menyimpang. Tapi ingat saudaraku, kejahatan melahirkan kejahatan. Kebohongan melahirkan kebohongan. Mungkin ketika saudara kerja baik-baik, saudara mungkin berkatnya tidak terlalu banyak. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada saudara. Amin saudara. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Dan bagi Tuhan tidak sulit memberkati saudara. Ketika saudara tidak kompromi dengan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Akhirnya apa? Daniel memang masuk ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan tolong. Orang-orang yang merencanakan jahat kepada Daniel. Justru dia yang hancur. Jadi tidak usah takut kalau ada orang mereka-reka yang jahat, tidak usah takut. Selama saudara tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saatnya nanti Tuhan akan bela. Amin saudara. Saatnya nanti Tuhan akan bela. Silahkan orang mereka-reka jahat. Satu contoh saja. Kakak-kakak daripada Yusuf di dalam kitab Kejadian. Berusaha menghancurkan Yusuf, berusaha menghancurkan masa depan Yusuf. Tapi faktanya apa? Yusuf tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Memang dia harus masuk ke dalam lubang sumur. Memang dia harus jadi budak. Memang dia harus masuk penjara. Tetapi kita lihat mata Tuhan tetap tertuju kepada orang-orang yang punya prinsip. Mata Tuhan tetap tertuju kepada orang-orang yang tidak mau kompromi. Sehingga saudara-saudaranya yang mereka-reka yang jahat, itu Tuhan robah menjadi kebaikan bagi Yusuf. Yusuf dipromosikan, Daniel dipromosikan. Karena apa? Dia tidak kompromi. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, kalau saudara ingin dipromosikan oleh Tuhan, berjalanlah sesuai dengan aturan Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Langkahku diatur oleh
hati